Yang terkasih Bapak, Ibu, Opa, dan Oma di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam, selamat pagi, dan salam sehat. Perkenankanlah saya Markurius Sapuan dari GPIB Jemaat Eklesia Kalibata DKI Jakarta. Kita bersyukur kepada Tuhan. Setelah kita beristirahat, kita berkenan untuk melanjutkan kehidupan ini kembali. Namun sebelum kita melakukan aktivitas, marilah kita mendengarkan sabda Tuhan melalui firman-Nya yang akan kita baca dan renungkan. Kita memuji Tuhan dalam kitab Bakti 12 bait 1 dan 2. Masuklah semua menghadap Tuhan, sujud di hadirat-Nya. Marilah rendahkan diri dan hati di hadapan tata-Nya. Dalam kekudusan dan kebenaran, sujudlah kepada-Nya. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. Bukalah hatimu, minta Roh Kudus menerangi jiwamu. Buanglah semua angkuh dan sombong, dan mengaku dosamu. Terimalah anugerah, rahmat dan kasih dari Yesus Tuhanmu. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu kalau pagi ini kami berkenan untuk melanjutkan kehidupan ini kembali. Namun sebelumnya kami ingin mendengarkan sabda-Mu. Untuk itu kami mohon, kuasailah hati, pikiran, dan jiwa kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat memahami dan mengerti serta melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Diamkanlah semua suara di hati kami kecuali suara Tuhan, dan kami siap membaca dan merenungkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan dan renungan kita terambil dari kitab Perjanjian Baru, Kolose 2 ayat 6 dan 7, yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Kepenuhan Hidup dalam Kristus, yang menyatakan demikian. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Renungannya adalah sebagai berikut. Hati yang melimpah dengan ungkapan syukur. Syair pada referen Kidung Jemaat nomor 450. Tertulis dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur. Itu kehendaknya. Almarhum Bapak Y.M. Malesi, sang penulis syair, hendak menyampaikan bahwa kehendak Tuhan ialah agar setiap umatnya dapat mampu mengucap syukur dalam segala hal
baik dalam keadaan susah maupun saat senang. Hal ini selaras dengan apa yang disampaikan Rasul Paulus dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendakin Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengapa Tuhan berkehendak agar kita mengucap syukur dalam segala hal? Sebab Yesus Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Kolose 1:27b. Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat di Kolose agar mereka yang telah menerima Kristus tetap hidup, berakar, dibangun, dan bertumbuh teguh di dalam Kristus. Walaupun begitu, banyak penderitaan yang dialami oleh Rasul Paulus dan jemaat di Kolose. Namun dia yakin dan percaya bahwa Kristus ada bersama dengannya, dan juga yakin bahwa Kristus tidak akan membiarkan ia gagal dalam pelayanannya, karena hanya Kristus pengharapannya yang penuh akan kemuliaan. Lalu, apalagi yang menjadi alasan bagi kita umatnya yang hidup di saat ini? Di mana kita sadari bahwa dalam segala penderitaan dan pergumulan yang kita alami, Tuhan ada bersama kita, dan Tuhan memampukan kita juga untuk menyadari kasih Allah di dalam segala kelemahan dan keterbatasan kita. Sehingga itu semua menjadi satu kesaksian dan pengalaman iman dalam hidup bersama Kristus, dan ungkapan syukur bukan hanya keluar dari bibir saja, melainkan dari hati yang telah berakar dan bertumbuh di dalamnya. Demikian renungan kita. Susah pun senang dalam segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Syukurlah hingga suaranya kau dengar, sungguh pindahan aku ungkapan syukurmu. Dalam susah pun senang, dalam segala syukur, itu kehendaknya. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas firman-Mu yang mengingatkan kami untuk senantiasa mengucap syukur dalam menjalani kehidupan ini. Baik susah, senang, berhasil ataupun tidak berhasil. Sebab itulah yang Kau kehendaki bagi setiap kami, dan kami mau senantiasa bersyukur, bukan hanya di bibir saja tetapi dari hati kami yang terdalam. Kami berdoa untuk Dewan Pelkat PKLU dalam tugas pelayanannya, kiranya Tuhan senantiasa memberikan kemampuan dan kesehatan agar semua boleh berjalan dengan baik sesuai kehendak-Mu. Kami berdoa buat seluruh jajaran sinode dalam pelayanan
dari pusat sampai ke daerah terpencil. Kiranya Tuhan juga memberikan yang terbaik, sehingga iman kami sebagai jemaat terus bertambah-tambah. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang saat ini banyak masalah yang dihadapi, baik soal sakit penyakit, ekonomi, bencana alam, keamanan, dan hubungan sesama anak bangsa. Kiranya Tuhan memberi petunjuk, hikmat, dan kebijaksanaan bagi Bapak Presiden dan wakilnya, para menteri, para wakil rakyat, para penegak hukum, para pejabat dari pusat sampai ke daerah terpencil, seluruh negeri agar dapat menyelesaikannya dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga bangsa kami boleh hidup kembali secara normal bahkan di seluruh dunia ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa buat kaum lansia agar Tuhan memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Baik kesehatan kami, baik kehidupan kami sekeluarga, Tuhan tolong kami. Terima kasih ya Tuhan, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, baik pikiran, perkataan, bahkan tingkah laku kami yang tidak berkenan di hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin.